Selamat pagi Pak Sarjono. Pagi Pak. Saya senang nih bertemu dengan Bapak hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Saya ingin memberikan dukungan nih kepada Bapak. Bagaimana saya dapat membantu Bapak? Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presensi saya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna gitu Pak. Baik Pak, saya akan mendukung Bapak dalam hal tersebut. Terus bagian mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi ini Pak? Jadi saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna Pak. Baik Pak, ini sudah saya catat ini yang Bapak sampaikan tadi. Bagaimana menurut Bapak, sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal itu? Jadi saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching Pak. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing khususnya di dalam pembelajaran Pak. Saya paham itu Pak. Jadi apa harapan dari Bapak nih setelah nanti ada observasi setelah ini? Saya Pak berharap observasi ini memberikan umpan balik gitu Pak, umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh, baik Pak. Jadi nanti ini saya sudah catat, nanti akan saya bantu Bapak dalam hal ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Sarjono. Selamat pagi Pak Pradika. Bisa mengganggu waktunya sebentar? Bisa Pak? Ya. Saya mau bercerita ini Pak tentang unek-unek di dalam hati saya dalam pembelajaran. Jadi di kelas 11 IPA 3 itu Pak, anak-anaknya ini sulit untuk diajak belajar bersama Pak. Itu Pak ya. Jadi sebelumnya kira-kira harapan apa Bapak bercerita sama saya gitu? Kalau bisa Pak, saya mendapatkan pencerahan, mendapatkan masukan supaya anak-anak ini bisa belajar dengan baik. Kira-kira menurut Bapak ini kan anak-anak pembelajarannya kurang begitu baik Pak. Jadi selama ini kira-kira seperti itu. Kalau Bapak sendiri nilai lah ini, tentang berapa sih Pak minat anak-anak itu untuk belajar? Kalau saya ngambil angka dari 1 sampai 10 gitu skalanya, anak-anak itu posisi di mana kira-kira Pak? Kalau kemampuan atau minat belajar anak-anak ini, kalau dari angka 1 sampai 10 saya mengambilnya di rata-rata 6 Pak, 6 ke 7 gitulah. Masih di 6 Pak ya. Kemudian ini kan posisinya masih di, menurut Bapak yang sudah berada di kelas itu masih antara 6 dan 7. Inginnya Bapak itu berapa kira-kira? Ya, ingin saya sih standarnya 8, 8, 8. Kalaupun bisa saya menginginkan ya 10 Pak. Saya yakin Bapak pasti bisa gitu Pak. Jadi tujuan Bapak bercerita sama saya tadi itu sudah kemudian sudah itulah permasalahannya sudah ketemu. Nah, apa yang ingin Bapak lakukan? Untuk meningkatkan minat belajar mereka Pak. Iya betul. Jadi karena minat belajarnya kurang Pak, jadi ada saya rencanakan membuat pembelajaran yang lebih menarik tentunya dengan metode-metode yang baru. Contohnya, terkadang kan siswa kita ini kan kalau macam saya pelajarannya udah jam-jam terakhir Pak, karena waktu ngantuk. Iya betul Pak. Jadi rencana saya membuat permainan games. Itu yang pertama, yang kedua membawa pembelajaran keluar dari kelas Pak. Wah, bagus tuh Pak. Saya sangat setuju juga itu yang sesuai dengan yang Bapak lakukan. Nah, kira-kira langkahnya gimana Pak? Yang pasti kan karena ini pembelajaran di luar kelas, yang pasti saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Karena di sekolah kita ini kan jarang guru yang membawa pembelajaran di luar kelas Pak. Jadi saya mau koordinasi dulu apakah disetujui atau tidak. Mantap nih Bapak ini kira-kira. Kapan rencananya Pak? Rencananya Pak
habis ujian inilah Pak. Selesai ujian baru kita laksanakan. Oke Pak, ya, rencananya udah sangat bagus Pak. Kira-kira ada nggak yang Bapak pikirkan yang menjadi nanti kendala atau tantangan Pak? Kendalanya karena ini adalah metode yang baru mungkin bagi siswa kita Pak, ya kendalanya pasti ya untuk mengaturnya lah. Tapi Bapak punya komitmen kan? Iya, saya punya komitmen Pak. Oke baik, udah bagus sekali tuh Pak, udah bisa terlaksana. Bapak juga punya komitmen. Saya rasa Bapak sudah memecahkan masalah Bapak sendiri, gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak ya. Oke siap. Saya pergi ngajar dulu Pak ya. Siap Pak, lanjut Ya. Pak. Ya. Selamat pagi Pak Sarjono. Selamat pagi Pak Nurman. Pak, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya Pak. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching Bapak tadi. Jadi bagaimana menurut Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut? Ya, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik daripada kompetensi saya itu sudah baik, saya rasa itu Pak. Baik Pak. Terus apa yang membuat Bapak merasa demikian? Karena saya merasa saya telah mampu mendengarkan aktif dari Kuci dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik tadi Pak. Baik Pak. Kalau boleh saya nih Pak berbagi hasil dari pengamatan yang saya lakukan tadi Pak. Saya melihat bahwa Bapak ini telah melakukan mendengarkan aktif. Selanjutnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik Pak. Sesuai dengan standar yang jadi rujukan kita. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Jadi saya sangat senang mendengarnya Pak. Kemudian terima kasih juga atas umpan baliknya Pak. Baik Pak. Begini Pak, terkait dengan itu ya Pak, saya juga melihat ini aspek-aspek yang masih dapat Bapak tingkatkan. Misalnya pada saat observasi tadi, saya melihat, saya perhatikan dalam melakukan coaching, ya sebenarnya tadi masih ada sedikit kekurangan Pak. Artinya kekurangannya itu dalam hal memperhatikan yang disampaikan tadi. Mungkin itu yang perlu Bapak tingkatkan. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang itu? Baik Pak, jadi saya mengerti Pak. Kemudian saya akan berusaha untuk meningkatkan lebih kompetensi lagi Pak. Jadi saya akan tetap berusaha Pak untuk meningkatkannya Pak. Baik, Pak. Jadi gini Pak, dari diskusi kita ini, apalah langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa khususnya di area ini Pak? Jadi saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dan mendengarkan aktif, kemudian merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif lagi Pak. Itu memang langkah yang sudah baik Pak. Jadi saya akan mencatat hasil observasi saya ini dan nantinya akan saya masukkan ke dalam form supervisi atau terakhir ini Pak. Apalah yang membuat Bapak ini atau apa yang Bapak peroleh ya? Maaf, apa yang Bapak peroleh dari proses ini Pak? Jadi saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya juga berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang sudah Bapak berikan pada saya Pak. Terima kasih Pak. Yes. Oke Pak, terima kasih. Jadi saya kira ini udah cukup untuk saat itu waktu kita Pak. Dan mungkin kita bisa bicara-bicara lagi di waktu-waktu yang akan datang untuk melihat peningkatan-peningkatan yang kita lakukan. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Oke, Don.